Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 5, tema 9, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Ingat, selalu gunakan masker jika hendak keluar rumah, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, silakan kalian buka buku paket tema 9 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Disajikan sebuah gambar, perhatikan, pada minggu siang, Lani asik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan es sirup terdapat dua penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Temukan jawabannya pada uraian materi berikut. Lani telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Alasannya, televisi merupakan salah satu media elektronik. Adapun yang dimaksud iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Apa saja bentuk iklan elektronik itu? Ayo kita membaca. Iklan elektronik banyak jenisnya, 3 diantaranya yang akan kita pelajari saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Bagaimanakah karakteristik ketiga iklan elektronik tersebut? Ayo baca satu persatu uraian singkat berikut. 1. Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara atau kata-kata manusia yang teratur. Musik, yaitu perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Kedua, iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Ketiga, iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut. 1. Paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Amati paparan iklan radio melalui naskah berikut. Perhatikan, ini adalah contoh salah satu iklan di radio tentang iklan pewangi ruangan. Nah, apa kesimpulan dari iklan tersebut?
Itu berdasarkan naskah iklan radio dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Kedua, paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita, yaitu sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Di bawah ini adalah contoh paparan iklan melalui televisi. Berdasarkan gambar iklan melalui televisi tersebut, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar, hanya dengan permen karet Planet Segar. Mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Kurang lebih itulah isi iklan pada gambar. Kemudian yang ketiga, paparan iklan melalui internet. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yummy Mie. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yummy Mie merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yummy Mie. Sekarang mari kita berlatih. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Sekarang, coba kamu pilih satu bentuk iklan elektronik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah contoh iklan elektronik. Cantumkan naskah iklannya jika iklan yang kamu pilih iklan radio atau iklan televisi. Kemudian tuliskan skrip dan papan ceritanya. Jika kamu memilih iklan internet, tempelkan iklan pada lembaran kertas. Selanjutnya, buat kesimpulan isi dari iklan elektronik yang kamu buat. Tuliskan kesimpulan di bawah naskah iklan, skrip, dan papan ceritanya atau gambar iklan yang kamu buat. Presentasikan hasil berlatihmu dalam mengidentifikasi iklan elektronik di depan anggota keluargamu atau teman sekelasmu. Kumpulkan hasilnya kepada Bapak Ibu Guru melalui media yang telah ditentukan. Nah, berikut adalah contoh alternatif jawabannya. Contoh iklan elektronik yaitu sosis Sonais mereknya. Kemudian media adalah televisi. Waktu tayangnya adalah 15 detik kurang lebih. Iklannya adalah merupakan iklan makanan. Kesimpulannya, iklannya sangat bagus karena disajikan dengan audio visual dengan lagu yang menarik. Silakan kalian temukan contoh-contoh iklan yang lainnya dan lengkapi jawabannya menggunakan kolom ini. Sekarang mari kita berkreasi. Kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik, salah satunya iklan televisi. Sekarang, pilihlah salah satu iklan di televisi yang menarik menurut kalian. Tuangkan kembali benda yang diiklankan dalam televisi yang kamu anggap menarik dalam bentuk gambar iklan. Buatlah gambar semenarik mungkin pada kotak berikut. Silakan kreasikan gambarmu. Nah, Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol, Siti menggambar minuman ringan manis, Edo menggambar secangkir kopi. Gambar mereka cukup bagus, perhatikan gambar-gambar mereka. Ayo kita mengamati. Amatilah gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini. 1. Air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Berikut gambarnya. Penjelasannya, air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Kemudian yang kedua, minuman ringan manis yang digambar Siti. Ini gambarnya. Penjelasannya, minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukan zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen.
Yang ketiga, secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Berikut gambarnya. Penjelasannya, secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Nah, kamu telah memahami tentang materi zat tunggal dan zat campuran. Apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Perhatikan paparan berikut. 1. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitar kita, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Kedua, zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. A. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. B. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Ketiga, zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. A. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup, yaitu campuran gula, pewarna, dan air. Kemudian larutan oralit, yaitu campuran air dan garam, dan udara, campuran dari berbagai gas. B. Zat campuran heterogen adalah zat campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, sekarang mari kita berlatih. Silakan buatlah kesimpulan tentang materi berdasarkan uraian yang tadi. Buatlah kesimpulan dalam bentuk bagan tentang materi lengkap dengan jenis materi berdasarkan komponen penyusunnya beserta contohnya. Bentuk bagan seperti berikut ini. Kalian tentu saja bisa menggunakan bentuk-bentuk bagan yang lebih menarik lagi. Berikut adalah contoh alternatif jawabannya. Silakan kalian buat dengan lebih menarik, dengan bentuk yang lebih menarik, disertai dengan warna-warna atau gambar-gambar pendukung lainnya. Nah, sekarang mari kita mencoba. Kamu telah mengetahui adanya zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Apakah kamu sudah bisa menuliskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Coba sekarang lakukan percobaan di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaan, tuliskan perbedaan-perbedaan antara zat campuran homogen dan campuran heterogen. Lakukan percobaan secara berkelompok. Satu kelompok minimal terdiri atas 6 anak. Dalam kondisi pandemi ini, kalian bisa melakukannya sendiri di rumah dibantu dengan anggota keluarga kalian. Bapak Ibu Guru, bila memungkinkan akan membantumu membagi kelompok dan mendampingimu melakukan percobaan. Setiap kelompok membuat 2 percobaan. Untuk melakukan 2 percobaan, anggota kelompok dibagi menjadi 2. 2 percobaan yang harus dilakukan setiap kelompok yaitu membuat larutan air, gula, dan kopi. Adapun bahan dan peralatan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 64. Simak dengan teliti langkah-langkah percobaan yang harus kalian lakukan. Jika sudah selesai, silahkan kalian buat kesimpulan dari hasil percobaan kalian pada form yang telah disediakan. Demikianlah pembelajaran kita.
Ada tema 9, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian terus mendapatkan update pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya. Sekian, salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.